sering terjadi kecelakaan lalu lintas terutama pengendara sepeda motor. Dalam sepekan terakhir, sudah 10 kali terjadi kasus laka lantas. Proyek galian jaringan pipa sistem penyediaan air minum atau SPAM di Jalan Air Bersih Desa Tembok Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, menuai keluhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan advokasi kebijakan dengan judul Advokasi Kebijakan dalam penanganan pemasangan pipa proyek air bersih di Kota Loksmawe. Proyek pipa air bersih memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang aman dan layak konsumsi. Namun, dalam pelaksanaannya muncul berbagai keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan akibat proyek penggalian dan pemasangan pipa. Karena itu, diperlukan upaya advokasi agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan seimbang antara peningkatan pelayanan air bersih dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat pengguna jalan. Proyek air bersih ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, air yang dihasilkan siap minum dan sesuai dengan standar kesehatan. Kualitas air lebih baik dibandingkan sebagian sumber air yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Pendanaan berasal dari investasi swasta, sehingga tidak membebani APBD. Kapasitas produksi mencapai 230 liter per detik dan dapat melayani lebih dari 22.000 pelanggan. Beberapa kelebihan tadi, proyek ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, bekas galian proyek dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Aktivitas pengalian jalan dapat menyebabkan kemacetan dan debu. Kualitas jalan dapat menurun jika tidak diperbaiki sesuai dengan standar. Sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal, sehingga masih menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat. Identifikasi masalah. Berdasarkan kondisi lapangan, terdapat beberapa masalah utama. Yang pertama, kerusakan jalan akibat penggalian untuk pemasangan pipa air bersih yang mengakibatkan jalan berlubang, retak, dan tidak rata. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani proyek air bersih dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur jalan. Yang ketiga, lemahnya pengawasan terhadap kontraktor sehingga kewajiban pemulihan jalan belum terlaksanakan secara maksimal. Yang selain itu, kerusakan jalan juga mengakibatkan aktivitas terganggu dan rawan kecelakaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana dampak proyek air bersih terhadap kondisi jalan di Kota Loksmawe. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan yang tepat untuk menjamin perbaikan jalan pasca proyek. Yang ketiga adalah bagaimana strategi advokasi yang dapat mendorong tanggung jawab pemerintah dan juga pelaksana proyek. Isu kebijakan yang ingin kami advokasi adalah perlunya pemerintah Kota Loksmawe untuk menetapkan dan juga menegakkan aturan yang mewajibkan para kontraktor untuk memperbaiki jalan sesuai dengan standar teknis sebelum proyek dinyatakan selesai. Nah, ini bukan permintaan yang berlebihan. Ada dasar hukumnya, yaitu Kanun Kota Loksmawe tahun 2014 nomor 29 tentang izin pemanfaatan ruang jalan milik kota. Kami memilih menggunakan model advokasi tidak langsung. Model ini bisa dilakukan dengan cara menyampaikan aspirasi dan mendorong perubahan melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat dan pihak. Advokasi tidak langsung biasa dilakukan melalui yang pertama, publikasi di media massa dan media sosial. Yang kedua, penyebaran informasi dan edukasi pada masyarakat. Yang ketiga, penyampaian aspirasi melalui organisasi mahasiswa dan tokoh masyarakat. Yang keempat, mendorong DPRK untuk melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut. Dari data yang mendukung tentang advokasi ini yaitu adanya keluhan masyarakat terhadap bekas galian yang belum dilakukan secara optimal dan masih bisa menyebabkan kecelakaan kepada masyarakat ataupun pengguna jalan lain. Dengan adanya pandemi ini, kami berharap opini publik untuk masyarakat dan pemerintah media dapat mendorong pemerintah serta proyek pelaksanaan itu untuk merespon lebih cepat dan melakukan perbaikan yang diperlukan demi kenyamanan tersebut. Dan dari advokasi ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek agar lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya pemasangan pipa air bersih, khususnya pada kerusakan jalan yang telah mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, advokasi ini juga bertujuan agar perbaikan jalan dapat segera dilakukan. Kemudian, sasaran advokasi ini ditujukan kepada pemerintah Kota Loksmawe, pelaksana proyek
pemasangan pipa air bersih, DPR Kota Loksmawe, media lokal, serta masyarakat dan tokoh kampung yang terkena dampaknya. Yang terakhir, pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa penyediaan air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kondisi lingkungan sekitar agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan tanpa menimbulkan masalah yang baru. Sekian dari laporan video kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.